Gerakan mahasiswa di zaman ini tak jarang memunculkan respon negatif dari publik. Demonstrasi atau unjuk rasa di jalanan bahkan dicaci maki karena dinilai menimbulkan kemacetan di banyak tempat. Padahal gerakan mahasiswa sejatinya adalah sebuah gerakan yang membela dan mengusung kepentingan publik. Peristiwa ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak justru mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Aksi mahasiswa ini dinilai mengganggu aktivitas warga. Lebih baik sengsara sesaat daripada sengsara selamanya, Bapak Ibu sekalian. Dalam sejarah gerakan mahasiswa, sejak sebelum kemerdekaan, Orde Lama zaman Soekarno, Orde Baru zaman Soeharto, hingga Orde Reformasi, bahkan sampai hari ini, hampir pasti mengusung kepentingan masyarakat di dalamnya. Mahasiswa yang dijuluki agen perubahan bergerak sebagai refleksi pembelaan kepada publik secara luas. Mas Duki, koordinator lapangan Front Aksi Mahasiswa Indonesia atau FAMI pada 1993 mengungkapkan, aktivisme mahasiswa selalu berangkat dari kepedulian pada persoalan-persoalan nyata di masyarakat. Kebijakan yang dirasa itu apa istilahnya, tidak menguntungkan atau bisa dibilang Merugikan rakyat ya? Masyarakat. Nah, contohnya itu kasus pembebasan tanah dalam konteks waduk ataupun proyek-proyek lain, kan. Termasuk juga konteks misalkan perburuan. Artinya ada lembaga-lembaga misalkan partai maupun Dewan Perwakilan Rakyat segala macam kan tidak mampu mengartikulasikan apa yang dirasakan oleh masyarakat waktu itu. Saya sendiri juga kaget kenapa kita mau ibaratnya menyampaikan aspirasi ke DPR, kok kemudian lah kita udah dikepung oleh waktu itu tentara waktu itu kan. Nah, jadi disitulah kita dipaksa keluar gedung dan kemudian ya itu kita sebagian teman-teman melarikan diri, sebagian ada yang ditangkap. Ya sebenarnya kalau dari presentasi ya mungkin sekitar ada 250-an orang lah waktu itu yang demo. Sempat dipukuli, Mas Duki? Ya sempat lah. Saya juga sempat diinjak-injak gitu juga. Tapi Mas, dalam sejarahnya ketika tahun 93 itu Soeharto masih kuat, kemudian Mas Duki mau menjadi korlap dan dengan spanduk seret presiden ke sidang istimewa itu memang luar biasa itu. Di tahun itu ya. Ya intinya sebenarnya gini, kita itu dalam konteks ya apalagi waktu itu ya, akhirnya kita coba untuk mungkin kelihatannya sangar gitu kan, syarat presiden ke sidang istimewa MPR. Cuman itu sebenarnya kan dalam konteks spanduk itu pun saya mikirnya itu apa namanya institusional dan prosedural gitu kan. Baik, terima kasih dari moderator para bahwa ekonomi Indonesia sekarang tidak berpihak pada. Saya merasakan semangat yang sama untuk membela kepentingan publik begitu terasa saat berbincang dengan 3 ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Hal itu bisa menjadi gambaran bagi mahasiswa kepentingan rakyat adalah yang utama.
Tapi ada keputusan. Tujuan utama dari gerakan mahasiswa itu bukan sekedar menghasilkan perubahan, tapi merawat kewarasan, Mas. Itu yang teman-teman UI selalu sadari. Jadi seandainya pun perubahan besar itu tidak bisa kita jangkau hari ini, setidaknya kewarasannya bisa kita wariskan. Berarti tidak penting berhasil atau tidak? Bukan soal tidak penting, tapi perubahannya ada soal ide-ide besar. Misalnya, kenapa sih kita memperjuangkan soal RKUHP itu harus ditolak beberapa tahun lalu? Karena dia mengganggu kebebasan sipil. Karena dia kemudian mengurusi ranah-ranah privat. Dia mengganggu demokrasi, ide besarnya gitu. Dan kenapa kemudian kita menolak Perpu Cipta Kerja yang terakhir? Karena dia tidak sesuai dengan konstitusi. Dia melanggar asas negara hukum lah, due process of law dan lain sebagainya. Ide-ide besar seperti demokrasi, hak asasi manusia, due process of law inilah yang terus-menerus dipertahankan oleh mahasiswa dalam hal kewarasannya. Sehingga kedepannya tujuannya itu bukan sekedar untuk satu produk, dua produk, tiga produk, tapi ada kejangkauan sistem yang besar. Kabar terakhir, akun Twitternya kawan-kawan UI dihack. Bisa cerita sedikit nggak? Ya, jadi tepat 21 Mei 2023 di peringatan 25 tahun reformasi itu Pas banget ya. pas banget kita malah merasakan adanya pembungkaman dengan membatasi kegiatan berekspresi gitu karena Twitter resminya BEM UI @BEM UI official itu diretas pukul 20.00 malam hari gitu. Nah, jadi itu peretasan itu terjadi setelah kami mempublikasi beberapa konten kritik kami terhadap pemerintahan dan juga secara khusus Presiden Jokowi atas tindakannya yang kami anggap cawe-cawe politik, tidak netral dan tidak mampu bersikap independen untuk mengawal pemilu 2024. Selanjutnya kami ada aksi siang harinya, malam harinya tepat jam 20.00 akun Twitter resmi BEM UI itu terlogout dari semua perangkat yang terhubung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan semua upaya autentikasi 2 layer gitu. Dan di layer pertama kita bisa masuk, tapi kami menemukan bahwa pelaku peretasan tersebut mengganti nomor telepon sehingga kami tidak masuk ke layer kedua. Analisa awal kawan-kawan, kenapa diretas? Analisa pertama, kita yang jelas untuk menuduh siapa pelaku peretasan ataupun otaknya, pelaku lapangannya dan lain sebagainya kita tidak bisa. Karena itu keterbatasan kita sebagai mahasiswa, kita masih belajar, kita nggak tahu lah secara detail terperinci IP address dan lain sebagainya, kita masih sulit untuk mendeteksi hal tersebut. Yang kedua, kami sinyalir ini ada orang-orang yang tidak suka dengan kritik yang dilakukan oleh BEM UI. Kenapa? Karena ini pas banget peretasan ini terjadi ketika 2 konten kritik yang cukup viral dari BEM UI itu kemudian naik ke dunia maya gitu. Dan bahkan BEM UI sempat trending di Twitter gitu beberapa saat di hari tersebut sebelum kemudian diretas pukul 20.00 malam hari. Dalam tahun politik yang akan menghasilkan presiden baru, anggota-anggota DPR katakanlah baru dan seterusnya, proses kewarasan ini menurutmu juga perlu diteruskan ya? Sangat perlu karena yang jelas kita tidak butuh presiden yang sekedar joget-joget di TikTok. Kita nggak butuh presiden yang sekedar kemudian pamer kedekatan dengan generasi muda, datang ke pesantren ini atau datang ke rumah pemuda ini atau datang kemana dan lain sebagainya. Kita butuh presiden yang betul-betul bisa menyuarakan isu-isunya anak muda, betul-betul bisa paham concernnya anak muda, dan tidak sekedar gimmick berpura-pura muda, tapi betul-betul bisa menyuarakan kepentingannya anak muda gitu. Kita pernah nggak ngelihat calon presiden ngomongin soal isu lingkungan hidup? Pernah nggak ngomongin soal isu kekerasan seksual? Pernah nggak ngomongin soal berobat atau berpendidikan gratis? Pernah nggak ngomongin soal hak asasi manusia secara luas dan lain sebagainya? Padahal itu isu yang anak-anak muda sangat concern gitu. Jadi yang pertama yang harus dinilai seharusnya adalah gagasan, bagaimana mereka mempunyai visi, mereka mempunyai misi untuk Indonesia ke depan. Saya rasa berbicara mengenai visi dan misi Indonesia ke depan bukan hanya yang dia hanya meneruskan program Jokowi, tapi bagaimana seorang capres juga harus berani kalau memang andai kata ada program dari pemerintahan sekarang itu yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat, saya rasa memang kalau memang harus stop ya harus di stop, harus diberhentikan. Yang paling berbahaya di Indonesia ini persoalan apa sih sebenarnya? Baik, mungkin yang sering kita diskusikan di kalangan anak muda berbicara mengenai isu, strategis dan sebagainya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami highlight. Yang pertama tentu adalah lapangan pekerjaan, dan ini menjadi hal yang bukan hanya menjadi diskusi di kalangan mahasiswa, tapi juga di kalangan anak muda pada umumnya, bagaimana mereka setelah lulus SMA, apakah melanjutkan ke pendidikan tinggi, apakah mereka sudah siap bekerja dan sebagainya. Itu menjadi diskusi yang sangat menarik sampai hari ini. Kemudian juga yang kedua adalah masalah terkait dengan pemberantasan korupsi, karena karena mungkin Mas Iman juga mengetahui bahwa sampai hari ini pun gerakan anak muda baik dari PEM ataupun kalangan mahasiswa yang lainnya selalu getol untuk menyuarakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bagaimana UKPK, revisi UKPK dan sebagainya. Nah, kemudian saya rasa kemudian yang menjadi concern dari anak muda adalah terkait dengan demokrasi dan juga kebebasan sipil. Kadang
yang menjadi masalah di antara kami para mahasiswa itu ketika ingin menyampaikan pendapat, ketika ingin menyampaikan ekspresi kebebasan berpendapat itu saat ini sudah ada undang-undang yang berusaha mengatur agar kita itu menyampaikan pendapat dengan baik. Kemudian kita ingin menyampaikan pendapat atau kritik dengan yang tidak semestinya, maka ada undang-undang yang akan siap mencaplok kita, yang akan siap menjerumuskan kita. Jadi mungkin 3 hal itu, Mas Iman. Mahasiswa pernah melakukan protes besar ketika KUHP akan dirilis ya, akan dikeluarkan. KUHP baru. Kemudian ketika undang-undang KPK akan dikeluarkan, juga mahasiswa turun jalan untuk memprotes itu dan seterusnya. Tapi hasilnya adalah tetap diundangkan. Bahkan ketika yang paling besar Omnibus Law ya, itu akan dikeluarkan, penolakan begitu kencang. Tapi lagi-lagi dipatahkan. Kita ke depan butuh pemimpin-pemimpin yang lebih berani. Bagaimana kemudian mereka yang nantinya berkuasa itu tidak memegang 2 kendali sistem yang ada di negara ini, mulai dari DPR dan juga pemerintahan. Kalau kita mungkin berkaca di tahun periodenya Jokowi, bagaimana PDIP mengamankan 2 posisi sekaligus sebagai seorang ketua Dewan Legislatif dan juga si Presiden itu sendiri. Saya rasa ke depan ketika memang ada pihak oposisi yang memang berani menyuarakan, maka saya rasa itu akan menjadi angin segar. Jadi kita butuh politik yang berani, politik yang memang mengedepankan kepentingan rakyat itu tadi. Satu hal yang mungkin perlu kita pahami bersama adalah mahasiswa termasuk ke dalam pressure group. Artinya apa? Dia mengkritik sistem, dia mengkritik pemerintah, tapi dia nggak ingin masuk ke dalam pemerintahan itu. Bedanya antara oposisi dengan pressure group itu seperti itu. Kalau oposisi kan lembaga politik, dia mengkritik pemerintah tujuannya memang untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Misal partai oposisi, koalisi oposisi. Nah, emang itu cara mainnya seperti itu. Dia ada oposisi dengan pressure group. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai pressure group, punya tugas untuk tetap menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan. Misal nih, pemerintahan ini kan punya fungsi sebagai pelaksana tugas-tugas ya Pak. Ya kita sebagai mahasiswa, sebagai pressure group tadi, alih-alih menjadi unsur oposisi yang dimana tujuan mengkritik untuk memperoleh kekuasaan, kita sebagai pressure group ya tadi menyampaikan idealisme kita gitu, menyampaikan hal-hal yang ideal untuk sistem gitu ya. Terus bagaimana kalau nggak didengar? Ya saya yakin Pak, cara pemerintah mendengar kita itu udah tidak lagi dengan demo-demo, udah tidak lagi dengan orasi, tapi dengan apa? Dengan serangan media sosial. Paradigmanya perlu untuk dirubah, yang semula menjalankan kegiatan-kegiatan pergerakan lewat jalur darat mungkin ya, lewat agenda-agenda konvensional, mungkin bisa beralih ke ranah yang lebih masif, lebih yang bisa mampu mengamplifikasi gitu. Karena kemarin kan banyak tuh ramai kan soal Puan, soal Jokowi kemarin. Itu nggak akan se-booming itu kalau hanya sebatas mengandalkan aksi-aksi yang ya mungkin bisa dikatakan turun ke jalan. Itu kan lebih konvensional ya Pak. Apa yang dicermati mahasiswa pada tahun politik ini, Mas? Silakan. Ajang demokrasi ini, ajang pemilu ini jangan sampai hanya sebatas dijadikan ajang untuk mendulang suara dan sebatas pergantian jabatan. Kalau kita mengubah paradigma itu menjadi paradigma yang lebih visioner, artinya apa? Pemilu ini dijadikan sebagai ajang adu gagasan, ajang titik balik bangsa. Ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Kalau 3 orang ini menurut Mas Gibran gimana? Jangan sampai kita sebagai pemilih itu lupa akan dosa-dosa mereka, lupa akan kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Karena apa? Ya mau dikatakan bagaimanapun juga, masa lalu merupakan refleksi diri. Jadi karena terkadang itu masyarakat lupa ya, ketika ajang elektoral berjalan, calon-calon ini mengumbar janji, mereka tuh lupa, masyarakat lupa bahwa oh si A, si B, si C ini pernah berbuat ini loh. Dan siapa yang menjamin ketiga kandidat ini tidak akan melakukan hal yang sama ketika dia menjabat sebagai presiden? Saya yakin kok di antara 3 tadi, meskipun tidak semuanya itu tidak dalam tanda kutip tidak oke gitu ya, tapi mesti kok ada yang mending, meskipun ada pepatah yang mengatakan
Ya, membandingkan dua hal yang buruk itu bukan berarti baik. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya mau bagaimana lagi? Reformasi di korupsi, reformasi di korupsi, reformasi. Bagi pengamat politik Ujang Komarudin, pada titik tertentu gerakan mahasiswa masih diperhitungkan. Bukan tidak mungkin, dalam skala yang lebih kecil, gerakan seperti Reformasi 98 bisa kembali terjadi. Salah satu kritik dan evaluasi terhadap gerakan mahasiswa adalah gerakan mahasiswa ini boleh besar. Dalam kasus Omnibus Law ada gerakan, KUHP ada gerakan, Undang-Undang KPK yang baru, tapi toh tetap berjalan itu barang. Gimana Kang? Saya punya evaluasi, ya betul ketika revisi Undang-Undang KPK yang mahasiswa besar lalu adem lagi gitu ya. Katakanlah KUHP juga sama, ya terakhirlah katakanlah saya mengingatnya adalah Omnibus Law. Nah Omnibus Law ini saya tahu persis ya, ketika itu saya live Zoom di CNN TV, CNN TV dengan Sekretaris Sekjen Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti dan Ketua PBNU waktu itu Kiai Haji Marsudi Suud. Di belakang layar kami berdiskusi begini. Sebenarnya gerakan mahasiswa ketika Omnibus Law itu hampir menjatuhkan wibawa pemerintah dan DPR ketika itu, hampir jatuh. Tetapi ya pemerintah meminta tolong ke ormas itu, ke NU dan Muhammadiyah, sehingga NU dan Muhammadiyah ini ngejagain gitu loh. Kalau enggak itu bisa selesai juga ketika itu. Sangat dinamis dan sangat hampir chaos. Artinya saat itu juga mahasiswa diperhitungkan ya kan? Sangat diperhitungkan, saya tahu persis. Karena kalau NU dan Muhammadiyah tidak menjaga ketika itu, pemerintah bisa chaos, bisa kayak 98 lagi, mungkin skalanya lebih kecil.